Permainan basket, atau tidak hanya basket saja, namun semua olahraga membutuhkan yang namanya mental kuat. Bila Anda punya skill yang mumpuni, mau sehebat apapun itu, namun mental Anda tidak kuat, maka Anda tidak akan bisa perform dengan maksimal setiap kali bertanding. Anda pasti menganggap semua pemain NBA sudah pasti punya mental yang kuat, karena NBA tentu adalah liga tertinggi basket di dunia. Namun apa jadinya bila dalam episode kali ini, kami membahas seorang pemain yang sebenarnya hebat, namun karirnya tiba-tiba hancur dan merosot hanya karena ia mendengar satu kalimat saja dari lawannya, yaitu Michael Jordan. Akan kami bahas dalam karir pemain ini hancur karena satu kalimat MJ. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Hal ini terjadi pada playoff 1995 ronde pertama, ketika Chicago Bulls yang finish di urutan kelima regular season bertemu dengan Charlotte Hornets di urutan keempat. Alangkah baiknya kita bahas sedikit latar belakang masing-masing tim sebelum kita membahas pemain yang karirnya dihancurkan oleh MJ ini. Kita mulai dengan Bulls. Pada musim 1994-1995 adalah musim kedua MJ pensiun, di mana MJ memutuskan pensiun pada awal musim 1993-1994. Ia bilang bahwa alasan pensiunnya adalah ia sudah sangat bosan dengan bermain basket, karena semua tujuannya sudah tercapai, dan ia ingin menjadi pemain baseball, olahraga yang diimpikan ayahnya sejak MJ masih kecil. Namun ada juga konspirasi yang mengatakan bahwa alasannya pensiun adalah akibat kematian ayahnya pada 1993. Dan ada juga yang bilang bahwa NBA mensuspend MJ secara diam-diam akibat hobi berjudinya. Bulls pun awalnya start dengan jelek di awal hingga pertengahan musim, dengan rekor menang kalah 23-25 hingga kompetisi All-Star. Mereka dipimpin oleh Scottie Pippen yang menjadi All-Star dan All-NBA team. Namun tiba-tiba, berita besar datang pada 18 Maret 1995, di mana MJ memutuskan untuk comeback ke dunia basket. Dan akhirnya, akibat tambahan bantuan dari MJ, Bulls pun langsung meningkat dengan rekor menang kalah 13-4 dan masuk ke urutan 5. Kita berpindah ke sisi Hornets. Hornets pada musim 1993-1994 tidak masuk playoff. Namun di musim ini, mereka meningkat drastis dengan dipimpin All-Star Alonzo Mourning dan Larry Johnson. Tidak hanya mereka berdua, namun pemain-pemain lainnya juga sangat mendukung, seperti Scott Burrell, Del Curry, dan Maxi Bogues, yaitu pemain terpendek yang pernah bermain di sejarah NBA. Maxi Bogues menjadi pemain inti selama musim Hornets ini dengan 11,1 points per game, 8,7 rebounds per game, dan 3,3 rebounds per game dan 47% field goals. Menurut saya, ini sangat mengejutkan, di mana pemain terpendek dalam sejarah NBA dengan tinggi 160 cm bisa punya 3 rebound setiap kali bermain. Ia pun punya rating 80-an di game NBA 2K, yang artinya selevel dengan guard-guard hebat sekarang seperti CJ McCollum. Tak hanya itu, Bogues juga terkenal dengan tinggi lompatan vertikalnya dengan 111 cm. Dan Hornets pun finish di urutan keempat regular season untuk mengamankan tiket playoff melawan Bulls di ronde pertama. Tentu saja sebagai guard, Anda akan dijaga sesama guard juga pada permainan basket. Saat playoff, di sisi Bulls, MJ menjadi point guard dan Scottie Pippen menjadi shooting guard inti. Sedangkan di Hornets, Maxi Bogues menjadi point guard dan Hersey Hawkins menjadi shooting guard inti. Game 1 dimenangkan oleh Bulls, di mana MJ mencetak 48 poin. Lalu game 2 Hornets menang dan menyamakan skor 1 sama, meskipun MJ mencetak 32 poin. Game ketiga dimenangkan Bulls lagi dan tibalah di game 4, di mana skor 2-1. Dan bila Bulls menang di pertandingan ini, mereka akan melaju ke seri berikutnya. Ingat, di era ini, ronde pertama NBA hanyalah best of 5 series, tidak seperti sekarang yang best of 7. Dan game 4 inilah juga waktu terjadinya judul dari video ini. Pada saat menyisakan 4,5 menit di akhir kuarter keempat, skor sama 76. Maxi Bogues pun membawa bola dan MJ pun melakukan switch untuk menjaga Bogues. Namun pada saat MJ menjaga Bogues, MJ malah menjauh dan mundur. Namun pada saat MJ mundur, MJ melontarkan satu kalimat kejam. Kita tahu juga bahwa MJ adalah pemain yang tidak pernah takut dengan siapapun. Kami juga sudah pernah membahasnya bahwa saat rookie saja, ia sudah berani mempermalukan pemain yang sudah menjadi All-Star dan memimpin perolehan scoring Bulls selama beberapa tahun sebelum ia masuk NBA. Pada saat MJ mundur, MJ mengeluarkan satu kalimat. Ya, satu kalimat yang mengubah karir basket Bogues hingga ia pensiun. MJ berkata, "Shoot it you f***ing midget," atau "tembak saja dasar cebol." Tentu Bogues sudah terbiasa dengan ejekan tersebut. Namun mungkin saja
ia tidak pernah mendapatkan kalimat ini dari MJ, pemain terhebat yang pernah ada dalam sejarah NBA. Dan pada saat Box menembaknya, tembakan tersebut pun benar tidak masuk. Tembakan tersebut terbilang krusial karena ini adalah momen clutch di mana waktu di bawah 5 menit, namun skor sama. Bulls pun akhirnya menang 85-84 dan melaju ke ronde berikutnya. Namun satu kalimat yang dilontarkan MJ mengubah karir Box hingga akhir. Sejak seri ini, Box tidak pernah mencatatkan rata-rata poin lebih dari 10 points per game hingga akhir karirnya. Ia hanya mencatatkan rata-rata 5,9 points per game saja setelah kalimat ini hingga akhir karirnya. Sangat jauh menurun dari sebelum MJ mengeluarkan satu kalimat kejamnya. Kalau kalian tidak percaya dengan hal ini, Maxi Box sendiri berkata kepada pelatihnya sendiri bahwa kata-kata tersebut berpengaruh besar dalam hancurnya karir Maxi. Tentu saja hal ini masuk akal. Bagaimana perasaan Anda ketika seorang yang Anda idolakan selama bertahun-tahun tiba-tiba mengejek Anda seperti itu? MJ saat itu juga baru saja comeback dari pensiunnya. Jadi pada saat itu, MJ belum di kondisi prime. Terbukti dari saat final wilayah timur, MJ tidak berhasil membawa Bulls ke final, di mana Bulls dieliminasi oleh Magic. Box pun saat itu sudah merupakan veteran NBA yang sudah bermain 8 musim di NBA. Dalam 3 musim terakhirnya sebelum hal ini terjadi, ia mencatatkan lebih dari 10 points per game selama 3 musim beruntun. Bahkan ia mencatatkan lebih dari 10 assist per game pada musim 1993-1994. Jadi Box tentu bukanlah pemain yang buruk. Jadi bisa dibilang, kalimat ini benar-benar menghancurkan karir Maxi Box. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Nah, aku mau ngingetin nih, ada kabar gembira di mana channel ini akhirnya mendapat sponsor pertama kalinya dari Easy Sportswear. Bagi kalian yang cari jersey basket, bisa langsung kunjungi Instagram, Shopee, dan Tokopedia dari @easysportswear ya. Semangat! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.